Salam sehat anakku, semangat pagi, semoga kita masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan pokok bahasan kita, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, sekarang kita mau membahas soal-soal khusus kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk persiapan kita ujian di hari-hari yang akan datang. Bentuk soalnya ada dua, satu pilihan ganda dan yang kedua esai. Yang pertama, Bank Indonesia tidak sembarangan dalam mencetak uang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit atau seimbang. Hal ini dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar oleh bank sentral tersebut merupakan kebijakan moneter kah, fiskal kah, diskonto kah, stabilitas uang kah, stabilitas ekonomi kah. Mengurangi jumlah uang yang beredar. Kenapa rupanya? Kebanyakan jumlah uang yang beredarnya sehingga menyebabkan inflasi. Yang kedua anakku, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Misalnya dari 8% menjadi 6% agar masyarakat menarik dana dari bank. Kalau diturunkan berarti sedikit bunganya, kita ambil aja uangnya dari bank. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan pelaksanaan instrumen kebijakan moneter, menurunkan suku bunga, merupakan instrumen kebijakan moneter. Ingat kebijakan moneter itu berapa? 4. Maksudnya menurunkan suku bunga itu kebijakan manakah dari antara yang 4 itu? Pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, penentuan cadangan kas. Yang ketiga, diskonto. Yang keempat, kredit selektif. Yang kelima, imbauan moral. Yang manakah dari antara yang 5 itu? Itu maksudnya anakku. Yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi ada menurunkan pengeluaran pemerintah, menaikkan cash ratio, menaikkan tingkat diskonto, menurunkan tingkat pajak, menjual surat berharga. Manakah yang termasuk kebijakan moneter dari antara yang 5 ini? Kan kebijakan moneter ada 5. Kebijakan fiskal ada 3. Maka manakah dari antara yang 5 ini yang merupakan kebijakan moneter? 123 kah, 145 kah, 234 kah, 235 kah, atau 345? Kamu pilihlah dari antara yang 5 ini. Yang keempat, suatu perekonomian negara yang mengalami defisit, maka nilai mata uangnya akan pertama naik kah, turun kah, berubah-ubah kah, tetapkah, bisa naik bisa turun kah, atau yang mana jawaban dari antara yang 5 ini? Yang kelima, untuk mengatasi deflasi dapat dilakukan melalui kebijakan moneter, yaitu dengan politik diskonto. Politik diskonto tentu penentuan suku bunga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjual surat berharga kah, membeli surat berharga kah, menurunkan cadangan kas minimum kah, menurunkan tingkat suku bunga bank umum kah, atau menaikkan tingkat suku bunga bank umum. Tadi udah Mami katakan politik diskonto itu adalah suku bunga. Yang keenam, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang A. Jumlah uang yang beredar, cadangan kas minimum, pengendalian harga, kesempatan kerja, pendapatan, dan pengeluaran negara. Fiskal itu tentang pajak. Kau pilihlah yang mana itu nakku. Yang ketujuh, salah satu fungsi kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebut dengan fungsi apa? Distribusikah, alokasikah, stabilisasikah, rehabilitasikah, rekonstruksikah? Menyeimbangkan atau menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi manakah yang menyeimbangkan dari antara yang 5? Nomor 8, tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal adalah kecuali. Berarti kau cari yang bukan di sini. A. Menurunkan pengangguran. B. Menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. C. Mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. D. Mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak. Yang E. Memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang manakah
yang bukan kebijakan fiskal. Ingat ya, kebijakan fiskal moneter berbeda. Moneter ada ini, fiskal ada ini. Yang manakah yang bukan kebijakan fiskal dari antara ini? 9. Perhatikanlah kebijakan yang diambil dalam rangka memperbaiki kinerja perekonomian berikut. Pertama, menambah cadangan wajib tunai bank. 2. Melakukan operasi pasar terbuka. 3. Menaikkan tarif pajak. Yang keempat, menekan ke pengeluaran pemerintah. Yang kelima, menurunkan tarif pajak. Maka yang termasuk kebijakan fiskal adalah yang mana dari antara ini? Yang kebijakan fiskal. Yang ke-10, saat ini negara mencegah dan mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran, yaitu kebijakan anggaran. Berarti kalau anggaran berarti uang masuk dan uang keluar atau penerimaan dan pengeluaran. A. Menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan jumlah yang sama. B. Menetapkan anggaran penerimaan lebih besar daripada pengeluaran negara. C. Menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan negara. D. Menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar atau tidak elastis. E. Menambah jumlah pinjaman luar negeri untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Yang manakah yang termasuk kebijakan anggaran di sini untuk mengendalikan inflasi? Oke nakku, sekarang soal essay test. Yang pertama, krisis ekonomi di negara Kohona menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat. Sektor industri mengalami kelesuan dan nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing. Tuliskan kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti mereka mengalami inflasi. Yang manakah yang termasuk? Tuliskanlah yang termasuk kebijakan moneter. Tadi sudah dibahas juga ya di soal PG. Yang kedua, dari antara kebijakan moneter, tuliskanlah yang termasuk untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan yang termasuk untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kan kebijakan moneter itu kan ada 5 ditambah kredit selektif. Maka dari yang 5 itu kamu ganti bahasanya yang mengurangi jumlah uang yang beredar, meningkatkan suku bunga kah atau menurunkan diskonto kan? Yang kedua, politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka berarti menjual atau membeli surat-surat berharga. Menjualkah yang mengurangi atau membeli? Begitu dia. Kemudian cash ratio. Cadangan uang tunai. Cadangan uang tunai ini bisa 2, dinaikkan atau diturunkan. Yang manakah yang mengurangi? Mengurangi jumlah yang beredar, menurunkan cadangan kas kah? Atau menaikkan cadangan kas, begitu dia. Yang ketiga, jelaskan instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada misalnya 3. Apa saja itu? Jelaskan satu persatu. Yang keempat, jelaskan apa perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan bla 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 bla. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan bla 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 bla. Oke. Yang kelima, jelaskan tujuan kebijakan moneter dan tujuan kebijakan fiskal. Masing-masing berbeda. Masing-masing tentu punya tujuan yang berbeda. Nah, tuliskan tujuan-tujuan itu masing-masing. Oke, nakku, kalau ada pertanyaan nanti boleh kamu sampaikan di WA, tidak usah takut anakku. Kalau kurang jelas, boleh dipertanyakan. Tapi ingat, kalau satu orang bertanya, berarti itu untuk pertanyaan yang lain lagi. Jangan lagi muncul pertanyaan yang sama dari temanmu. Jadi diperhatikan kalau ada teman yang bertanya. Oke nakku, ditulis untuk PG, ditulis soalnya, nomor 1 ditulis. Lengkap optionnya, baru dilingkari mana jawaban yang benar. Untuk essay, tulis soal nomor 1, langsung jawab. Tulis soal nomor 2, langsung jawab. Tulis nomor 3, langsung jawab, dan seterusnya. Paham nakku? Oke? Dikerjakan ya. Dikerjakan, langsung dikerjakan, langsung dikirim. Kirim ke CR dalam bentuk PDF. Jangan kirim di forum. Nggak saya periksa nanti kirim di forum. Kirim di tempat pengiriman tugas. Ingat dalam bentuk PDF. Oke? Tetap semangat mengikuti pembelajaran kita.
jaga protokol kesehatan, dan stay at home.